Milan bakal temui Sassuolo bahas transfer Scamacca dan Berardi. Carlo Laudisa dari La Gazzetta dello Sport sempat berbicara melalui channel YouTube Carlo Pellegatti, dan ia pun mengungkapkan bahwa striker Liverpool Divock Origi bukan satu-satunya target Rossoneri untuk memoles lini serang, lantaran mereka juga terikat mengamankan servis Scamacca dari Nero Verdi. Dalam waktu dekat ini, kabarnya ada pertemuan yang dijadwalkan antara Paolo Maldini dan Ricky Massara dengan Sassuolo untuk membahas dua nama, dengan salah satunya adalah striker 23 tahun tersebut yang juga menarik perhatian rival sekota mereka, Inter. Nama lain yang bakal menjadi topik diskusi adalah Berardi, mengingat Il Diavolo saat ini sedang mencari pemain yang bisa memberikan perbedaan di sayap kanan lini serang mereka. Winger 27 tahun tersebut kembali masuk radar raksasa Serie A yang juga sempat menginginkan servisnya musim panas lalu dan menawarkan tebusan 15 juta euro atau 240 miliar, sedangkan Nero Verdi membandrol bintang mereka di angka 30 juta euro atau 480 miliar. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Milan bersedia menaikkan tawaran mereka atau Sassuolo yang akan mengalah dengan memberikan diskon. Kendati demikian, Maldini dan kawan-kawan perlu. Dua alasan ini bikin Milan redam upaya rekrut Renato Sanchez. Saga Sanchez setelah berlangsung selama berbulan-bulan lamanya, dan situasi tersebut mungkin akan membuat Rossoneri menolak peluang untuk memboyongnya dari Les Tegues. Sebagaimana yang dibukakan oleh Sport Mediaset, rencana manajer Milan tampaknya telah berubah dalam beberapa hari terakhir, dan pemain internasional Portugal tersebut diyakini tidak lagi menjadi target nomor satu mereka. Pada kenyataannya, ada evaluasi yang berjalan terkait permintaan gaji sebesar 5,5 juta euro atau 88 miliar net per musim, dan apakah sebagai gantinya ia bakal mampu menjamin kembalinya investasi tersebut dari sudut pandang fisik. Sepanjang perjalanan karirnya, gelandang 24 tahun tersebut kerap mengalami masalah fisik serius. Tahun ini ia harus melewatkan awal musim akibat cedera meniskus. Sementara saat ini ia telah menepi sejak 12 Maret lalu akibat cedera otot dan belum dapat dipastikan kapan ia kembali. Sanchez sendiri telah mencatat 25 penampilan, 1 gol dan 5 umpan gol musim ini, dan saat ini tampaknya memberikan prioritas kepada Rossoneri sebagai destinasi utama musim sebelumnya. Sementara itu, Lille diketahui masih ingin mempertahankannya meskipun kontraknya akan berakhir pada tahun 2023 mendatang, dan sang pemain sudah tidak sabar menjajal tantangan baru di klub lain. Masa depan tak pasti, Milan dan Rebic bakal gelar pertemuan akhir musim ini. Calcio Mercato menyorot bagaimana masa depan Rebic masih belum pasti. Ia telah kehilangan posisinya sebagai starter di sayap kiri lini serang Rossoneri dari Rafael Leao, sehingga situasi perlu dipantau. Sebuah pertemuan antara agennya dan manajer raksasa Serie A diperkirakan bakal dilangsungkan pada penghujung musim ini. Pemain internasional Kroasia tersebut belum mempertontonkan performa terbaik sejauh musim ini berjalan, mengingat ia sempat menghabiskan waktu selama pekan-pekan di tepi lapangan akibat cedera, dan kemudian setelah pulih, ia gagal menemukan level sama dengan sebelumnya. Ia bahkan hanya mampu mencetak 1 gol pada tahun 2022 ini. Sebagaimana yang disebutkan, Leao telah mengunggulinya untuk menjadi starter yang tak tergantikan di sayap kiri, dan Milan tampaknya dengan senang hati memikatnya dalam jangka waktu yang panjang. Alhasil, mantan bintang Eintracht Frankfurt harus pasrah menerima perannya sebagai pemain rotasi, atau ia mungkin akan memilih hijrah ke klub lain saat berada di usia prima 28 tahun. Bagaimanapun, Rebic dan Rossoneri akan berupaya mencari solusi terbaik dalam pertemuan akhir musim nanti, dan meski manajemen menganggapnya sebagai salah satu sosok kunci di klub, tak menutup kemungkinan ia bakal meninggalkan raksasa Serie A tersebut demi mendapatkan jaminan peran starter. Bek Juventus Danilo sebut dua Milan sebagai lawan tersulit. Danilo berbicara melalui saluran YouTube resmi Bianconeri terkait lawan terkuat yang pernah ia hadapi sepanjang karirnya, dan ia pun tak ragu menyebut nama dua bintang Rossoneri, Rafael Leao dan Theo Hernandez. Fullback Prancis dan winger muda Portugal tersebut memang tampil fantastis musim ini, dengan chemistry keduanya membuat sayap kiri Milan menjadi salah satu yang paling agresif di Serie A. Tidak sudah bertahan melawan Leao, dia adalah salah satu yang paling saya sukai untuk dihadapi. Seperti Theo Hernandez, saya suka menghadapi mereka karena mereka kuat dan cepat saat menguji kualitas saya, ujar bek Juventus. Mungkin bukan hal yang mengejutkan mendengar dua bintang Rossoneri tersebut mendapat pujian dari lawan, mengingat sebagaimana dijelaskan sebelumnya, mereka telah membentuk duet mematikan di sayap kiri yang benar-benar berkembang musim ini dan berperan besar dalam kesuksesan klub bertengger di puncak klasmen Serie A. Leao sendiri telah mencatat 2 digit gol musim ini dan menjadi terobosan besar setelah 2 musim perdananya di Milan cenderung tak konsisten. Sementara itu, Hernandez terus membuktikan dirinya sebagai salah satu fullback penyerang terbaik di dunia, maka tak heran jika Danilo kesulitan menghadapi dua bintang tersebut. Bikin kejutan puncaki klasmen, 8 laga krusial menanti Milan.
Rossoneri memasuki jeda internasional Maret ini dengan meraih 3 kemenangan beruntun atas Napoli, Empoli, dan Cagliari. Namun masih ada jalan panjang yang harus mereka jalani sebelum bisa merayakan Scudetto pertama mereka sejak 2011 silam. Milan News menyorot bagaimana Il Diavolo telah mengumpulkan 66 poin hingga sejauh ini, total poin yang belum pernah mereka raih selama 10 tahun terakhir sejak Massimiliano Allegri menjadi pelatih. Stefano Pioli terus menyebut target besar klub musim ini adalah mengemas poin lebih besar dari musim 2020-2021 lalu saat mereka finish dengan 79 poin. David Calabria dan kawan-kawan saat ini mengumpulkan 3 poin lebih banyak ketimbang musim lalu setelah menjalani 30 pertandingan di Serie A, yang membuat fans dan para pemain mulai berani memimpikan Scudetto, akan tetapi rasa-rasanya mereka bisa mencatat margin yang lebih besar. Banyaknya masalah cedera benar-benar telah mempengaruhi perjalanan Milan musim ini. Sementara manajemen tidak menganggap perlu melakukan intervensi di bursa transfer Januari kemarin, Paolo Maldini dan kawan-kawan sejauh ini membuktikan bahwa keputusan tersebut memang tepat. Namun hasil akhir yang akan mereka raih pada musim 2021-2022 ini diperkirakan akan sangat bergantung pada 8 laga terakhir dan posisi mereka di klasemen akhir Serie A.